warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagus Ahmad Firdaus, semester 2 non reguler. Di sini saya akan mencoba kembali jelaskan materi hukum pidana dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Ainur Aini SHMH dengan asisten dosen Dr. Emredi Aidayandi SHMH. Dimulai dengan bab 1 yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau stapreh merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Butyatno, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan dua, fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lainnya. Sumber hukum pidana KUHP BPSNI mulai berlaku 1 Januari 1981. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memberi penjelasan KUHP, hukum pidana adat atau hukum pidana tertulis. Pengertian hukum pidana stapreh, hukum pidana material, hukum pidana objektif atau hukum pidana substansif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. 2. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. 3. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability, contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal, hukum pidana subjektif dibagi menjadi 2, keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. 2. Merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur, contohnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum berlakunya untuk keseluruhan lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Yang kedua, bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan, sedangkan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine prapia lega poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Di antaranya tindak pidana tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. 2. Larangan adanya penafsiran secara analogi sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. 2. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut tempat atau locus delicti dibagi menjadi 3, daratan negara, 2. Perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional, 3. Udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial pasal 2 KUHP. 2. Asas personal yaitu nasional aktif pasal 5 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7. Asas universalitas
ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Bab 2, pidana atau stakbarfit atau delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau pelanggaran pidana. Dibagi menjadi 3. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, 1 Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1945 tentang tindak pidana ekonomi, 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berada dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya dari 1 perbuatan pidana atau kriminal act, 2 pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif, 1 perbuatan atau kelakuan, 2 akibat yang menjadi syarat dari delik, 3 unsur melawan hukum, 4 unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, 5 unsur yang memberatkan, 6 unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, 1 kesengajaan atau dolus, 2 kealapan atau culpa, 3 niat atau pronomen, 4 maksud atau autme, 5 dengan rencana terlebih dahulu, 6 perasaan takut atau pres. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari bagian delik, meliputi 1 terdapat dalam rumusan delik, 2 penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, 3 harus dibuktikan di pengadilan, 4 apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik, 1 tidak terdapat dalam rumusan delik, 2 hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalpaan. 3 harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4 penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5 apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1 hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. 3 memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana, 1 hanya manusia atau untuk tindak pidana umum, 2 manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, kejahatan atau misdreven buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. 2 pelanggaran overtradingan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B. Selain itu juga berdasarkan oleh kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum. 2 pelanggaran atau delik undang-undang Westlick menurut doktrin. Delik formil atau delik material, delik komisionis atau delik omnisionis, delik komisionis per omnisionis komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Bab 3 Pembaruan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 275 Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918
berubah menjadi WPSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WPSNI berubah menjadi KUHP. Dua alasan diadakan pembaruan KUHP. Satu, alasan politis. Dua, alasan sosiologis. Tiga, alasan praktis. Empat, alasan adiktif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, mitigating. Metode pembaruan KUHP: 1. Evolusi atau abolisionis. 2. Kompromis. 3. Global. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Alasan politis: negara Indonesia adalah negara merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, berdasarkan dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan sosiologis: dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Dalam WPSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh bangsa orang dewasa. Alasan praktis: dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum bidaya yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adiktif: sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP: kriminalisasi, suatu proses pemburuan di mana suatu perbuatan terjadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/1965 Junto Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama dan kitab suci. Dekriminalisasi, suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga bencana atau sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, menurut undang-undang ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi,
Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaruan KUHP. Satu, evolusi atau evolusionis. Pembaruan tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berada dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya dari satu, perbuatan pidana atau criminal act. Dua, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif, satu, perbuatan atau kelakuan. Dua, akibat yang menjadi syarat dari delik. Tiga, unsur melawan hukum. Empat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Lima, unsur yang memberatkan. Enam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, satu, kesengajaan atau dolus. Dua, kealapan atau culpa. Tiga, niat atau pronomen. Empat, maksud atau aukme. Lima, dengan rencana terlebih dahulu. Enam, perasaan takut atau pres. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari bagian delik, meliputi satu, terdapat dalam rumusan delik. Dua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Tiga, harus dibuktikan di pengadilan. Empat, apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik. Satu, tidak terdapat dalam rumusan delik. Dua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalpaan. Tiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Empat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Lima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Satu, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. Tiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana. Satu, hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Dua, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, kejahatan atau misdreven buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Dua, pelanggaran overtradingan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B, selain itu juga didasarkan oleh kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum. Dua, pelanggaran atau delik undang-undang Westlick menurut doktrin. Delik formil atau delik material, delik komisionis atau delik omnisionis, delik komisionis per omnisionis komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Bab 3, pembaruan hukum pidana di Indonesia. Satu, sejarah berlakunya KUHP Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 275 junto pasal 1331 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS NI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 WPS NI berubah menjadi KUHP. Dua, alasan diadakan pembaruan KUHP. Satu, alasan politis. Dua, alasan sosiologis. Tiga, alasan praktis. Empat, alasan adiktif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi,
Depenalisasi Mitgering. Metode pembaruan KUHP: 1. Evolusi atau abolisionis, 2. Kompromis, 3. Global. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Alasan politis: negara Indonesia adalah negara merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, berdasarkan dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan sosiologis: dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Dalam WPSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh bangsa orang dewasa. Alasan praktis: dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum bidaya yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adiktif: sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP: kriminalisasi, suatu proses pemburuan di mana suatu perbuatan terjadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/1965 Junto Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama dan kitab suci. Dekriminalisasi, suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga bencana atau sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, menurut undang-undang ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17/1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaruan KUHP: 1. Evolusi atau abolisionis.
Pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP, contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksinya pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. 1. Kompromis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab-bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada tautan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang mengandung pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 2. Global. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 tentang hukuman tutupan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.